dirikanlah sholat, itu terjemahan lama. Kalau terjemahan sekarangnya, aqim itu berusahalah engkau menyempurnakan sholatmu lidzikri, untuk mengenang aku, mengingat aku. Ada yang ingat Allah nggak? Kita ingat sesuatu yang kita pernah jumpa dan kita kenal. Jumpa nggak kenal, nggak ingat juga. Berapa orang yang kita jumpai di pasar, di bandara, di kampung, di kota, kalau tidak kenal kita nggak ingat. Dan Allah tidak mungkin menyuruh sesuatu yang tidak jelas. Pasti Allah menyuruh sesuatu yang sudah jelas. Yang sudah jelas kita pernah jumpa, yang sudah jelas kita pernah kenal kepadanya. Dan ia mengatakan, innani anallah. Kalau kamu lupa kepadaku, akulah Allah. La ilaha illa ana. Secara harfiah, la ilaha, tiada yang disembah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan illallah, kecuali Allah. Itu namanya hakikat. Berhakikat nggak cukup, mesti bersyariat. Aqimis salata lidzikri. Maka jika engkau telah kenal aku, bangunlah hubungan kepadaku, mendekatlah kepadaku. Bagaimana caranya? Aqimis salata. Maka sempurnakan, usahakan menyempurnakan salat. Jadi saya tidak menerjemahkan aqim itu sekedar mendirikan, karena orang Indonesia hari ini kata berdiri itu dianggapnya berdiri pakai kaki. Padahal dalam bahasa Melayu lama, aqim itu usaha artinya. Qiyam itu bukan berdiri, artinya usaha. Berusahalah engkau melaksanakan sholat, maka sholat itu usaha. Usaha apa? Lidzikri, untuk mengingat-ingat pertemuan dengan aku. Kita kalau ingat seseorang, ingat namanya, atau ingat sifatnya, atau ingat perbuatannya, bahkan syukur-syukur ingat zatnya. Minimal ingat namanya. Itu sebabnya permulaan sholat setelah niat dibuka dengan apa? Allahu Akbar. Itu permulaan ingat. Maka ingatlah dirimu kecil, bahkan tiada yang maha ada, hanya aku. Allahu Akbar. Itu maknanya. Jadi kalau orang sholat masih merasa berilmu, itu belum ingat Allah. Orang sholat masih ngejar pahala, belum ingat Allah, dia ingat pahala. Orang sholat ingat Ka'bah, keliru juga. Kita menghadap Ka'bah, bukan mengingat Ka'bah. Lain nggak? Kita orang Islam nyembah Ka'bah atau nyembah yang memuliakan Ka'bah? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ka'bah itu hanya sekedar lambang persatuan rohani, menyatukan gelombang kolbu, ya, secara zahir. Ya, karena sudah bertahun-tahun sholat kok ngadap Ka'bah. Ka'bah itu di mana sih? Maka perlulah kita berkunjung, berziarah. Itulah yang disebut umroh, haji. Jadi haji dan umroh itu salah satu maknanya berziarah, mengunjungi kiblatnya tubuh, kiblatnya badan. Saya mau tanya, Rasulullah SAW pernahkah berkiblat bukan ke Ka'bah? Pernah. Berarti Ka'bah itu boleh ditukar-tukar nggak sama Allah? Ya suka-suka Allah. Cuma karena syariatnya sudah selesai, nggak akan ada lagi diganti ke Lombok, nggak bisa. Mentang-mentang di Lombok ada Rinjani gitu ya, nggak bisa. Syariatnya sudah selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama sudah selesai, syariat sudah selesai. Yang belum selesai pada diri kita adalah aqimnya. Maka guru saya menerjemahkan aqimis shalah itu ma'rifatilah salatmu.
Makrifatmu belum selesai. Syariat sholat sudah selesai. Sholat subuh berapa rakaat? Kalau lagi soleh gitu boleh nggak nambah 3 rakaat? Kayak kenapa subuh yang lagi seger 2 rakaat? Sedangkan